memang keterlibatan pemerintah daerah sangatlah penting dalam hal kunci ini. itu, ya. Sangat kunci. Tapi juga pemerintah memotong rantai birokrasi yang mana terkait pupuk yang Anda katakan tadi dari petani bahkan bisa langsung begitu ya untuk Ya, mengakses. jadi dari PT Pupuk Indonesia bisa langsung didistribusikan ke distributor. Oke, baik. Kemudian mereka bisa langsung menyalurkan kepada petani-petani. Oke. Ada pemangkasan birokrasi di sana. Betul, berarti, Pak streamlining Bara. istilahnya. Streamlining. Ya. Lalu kalau dilihat dari peran penting pemerintah daerah di sisi mananya, Pak Bara? Oh, sangat penting karena kan ada seperti saya katakan tadi kan, seperti soal irigasi itu ada peran dari pemerintah daerah. Seperti soal manajemen dari penyuluh-penyuluh itu juga peran penting dari pemerintah daerah. Nah, kita juga ingin bahwa ini seluruh Indonesia kan begitu luas ya, Bram ya. Maka tidak masing-masing daerah kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Misalnya kalau soal apakah satu daerah itu menghasilkan beras kan tidak juga, ya kan? Ada satu daerah yang menghasilkan beras, ada satu daerah yang menghasilkan jagung. Jadi masing-masing daerah itu mengidentifikasi mana-mana menjadi specialty mereka dalam soal pangan ini. Nah, kemudian itu kita dorong, ya mereka kok fokus di situ saja. Ada yang memang specialty-nya adalah mereka menghasilkan gula, ya, menghasilkan jagung. Ada komoditas lainnya, ya. Nah, itu yang kita dorong. Jadi tanpa ada keterlibatan penting ya, keterlibatan yang tinggi ya dari daerah ya, pemerintah daerah apakah itu provinsi maupun kabupaten, maka tidak mungkin swasembada pangan ini bisa kita wujudkan. Jadi ini bukan kerja dari pemerintah pusat sendiri, bukan kerja dari Kemenko Pangan sendiri, dari Kementerian Pertanian sendiri, atau dari kantor presiden sendiri, bukan. Ini adalah betul-betul adalah kerjasama kolaborasi dari semua pihak gitu untuk mewujudkan ini. Gitu. Oke, baik. Ada 4 komoditas, ada beras, garam, gula, dan juga jagung. Mengapa 4 komoditas ini yang juga menjadi arahan untuk di stop impornya? Kenapa tidak komoditas lain? Apa yang juga menjadi acuan dari pemerintah? Ya, kita harus fokus dulu ya kan. Ini kan kita harus memulai dengan target yang realistis ya. Jadi kita pilih komoditas itu karena kita pikir bahwa dengan 4 komoditas itu yang paling mungkin untuk kita ciptakan swasembada dulu ya. Sesuai dengan tentu produksi kita. Kita lihat data kan produksi kita berapa. Kita dengan gitu kita yakin bahwa beras, garam, gula dan jagung itu kita yakin sesuai dengan kapasitas kita, produksi kita, bahwa kita bisa dengan kerja yang lebih keras lagi, kita bisa mewujudkan swasembada pangan. Nanti kita perluas lagi komoditasnya, tapi tentu saja kita harus mulai dulu ya dengan target yang modest ya. Kita pilih 4 komoditas dulu gitu, supaya betul-betul dengan gitu kita bisa membuktikan bahwa kita bisa menciptakan swasembada pangan, Pram. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya sebetulnya simpel saja. Dengan gitu kerja kita juga lebih terfokus. Oke, baik. Simpel saja Pak Bara. Dengan target ambisius, target swasembada pangan di tahun 2027, seberapa optimis Anda? Kalau kita kerja keras ya dengan pace yang sudah ada ini, dengan kerjasama dengan semua pihak, saya cukup optimistis kita bisa mewujudkan, meraih target tersebut ya. So far selama ini kami sangat yakin dan kami juga lihat bahwa kerjasama yang full dari semua kementerian yang ada di bawah koordinasi kami, begitu juga dengan Pemda-Pemda, begitu juga dengan BUMN, badan-badan yang punya kaitan dengan pangan itu sangat-sangat tinggi. Mereka mempunyai semangat dan antusiasme yang sama dengan kami semua. Karena itu merupakan kerja keras kita semua. Dan kalau ini berhasil, maka ini bukan hanya keberhasilan Presiden saja, keberhasilan Menko Pangan saja, atau Menteri Pertanian saja, tapi ini adalah keberhasilan semua pihak. Jadi saya yakin bahwa kalau ini kita terus, pace ini kita maintain ya, masing-masing pihak tahu apa yang harus dikerjakan ya sesuai dengan bidang masing-masing, maka saya optimistis bahwa swasembada pangan bisa kita wujudkan tahun 2027. Oke, kita harapkan bersama mampu tercapai targetnya Pak Bara. Mengamati juga terkait produktivitas pasti ada hubungannya dengan kesejahteraan petani. Bagaimana pemerintah melihat kesejahteraan petani juga harus diungkit dalam hal ini karena akan memiliki korelasi terhadap produktivitas pangan. Ya, makanya waktu itu kan dalam rapat bulan Desember, rapat kabinet terbatas, diputuskan bahwa untuk salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas petani itu, maka Bulog harus membeli ya dengan harga yang kompetitif ya, harga gabah, membeli gabah dari petani dengan harga yang kompetitif yaitu 6.500. Sehingga juga dengan begitu bukan hanya petani bisa selama ini kan lebih banyak mungkin menjual dengan perusahaan-perusahaan swasta, tapi juga dengan situ Bulog juga bisa mengabsorb. Ya, dengan begitu kan produksi dari petani itu bisa diabsorb. Jadi dengan begitu kan dijamin bahwa mereka melakukan sesuatu yang kemudian bisa dijual kan begitu. Nah jadi minimumnya itu 6.500, bahkan kalau misalnya lebih tinggi Bulog juga harus beli gitu. Jadi dijamin bahwa dengan begitu salah satu untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh para petani itu bisa mereka jual gitu.
Oh, oke, baik. Pak Bara, kita melihat dengan gitu otomatis kalau misalnya produksi dalam negeri itu bisa kita tingkatkan, otomatis kan memang petani itu mendapatkan income nanti yang lebih-lebih. Nah, dengan gitu kesejahteraan petani in the long term bisa kita tingkatkan. Baik, oke, baik. Kita lihat tantangan lainnya yaitu adalah peraturan produk pangan yang masih terlihat tumpang tindih. Apa kiranya yang bisa diselesaikan oleh pemerintah akan kondisi yang terjadi? Ya, jadi itu kan salah satu tugas dari Kemenko Pangan ya, fungsinya koordinasi, kita mengidentify, kan sudah ada tadi 3 itu kan, regulasi yang kita pikir sangat krusial untuk diperbaiki, untuk bisa menjamin bahwa produktivitas bisa tingkatkan dan distribusi pangan juga bisa lebih efektif dan lebih efisien, yaitu soal irigasi, soal penyuluh, dan soal distribusi pupuk yang sangat krusial. Karena distribusi pupuk ini kan sangat penting kan. Pupuk itu menjamin kualitas dari produksi gitu. Nah, karena selama ini distribusi itu sangat complicated, sangat birokratik, kita melakukan streamlining gitu. Nah, nanti kita identifikasi lagi ada regulasi mana lagi yang memang tumpang tindih atau tidak kemudian bisa menghambat ya komitmen kita atau target usaha kita untuk mencapai swasembada pangan ini.